Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita lanjut ke pembahasan tentang amil nawasib ya. Baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nawasibu, adapun amil-amil nawasib asyaratun ada 10 ya. Iyalah ada 10. Wahai adapun yang amil nawasib yang 10 tersebut an, satu an, walan, wa idzan, wa kai, wal mukai, wal mujhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal wawu wa au. Jadi amil nawasib ada 10. Satu an, kedua lan, ketiga idzan, keempat kai, lima lam juhud, keenam lam mukai, keenam lam juhud, ketujuh hatta, 8 jawab bil fa, jawab fa ya, wawu, maiyah, 9-nya, yang terakhir au. Kita bahas satu-satu ya. Jadi amil-amil yang bisa menasabkan fi'il mudhari itu pada dasarnya ada dua kelompok. Satu kelompok yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung tanpa ada bantuan yang lain. Yang kelompok kedua menasabkan fi'il mudhari dengan an atau menyimpan an mudmarah, istilahnya an mudmarah, an yang disimpan. Oke, kita bahas pertama kelompok yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri atau langsung tanpa ada bantuan an. Yang pertama namanya an masdariyah. Kenapa disebut masdariyah? Karena dia ketika masuk an, fi'il mudhari'nya bisa ditakwil masdar. Contoh, antasumu khairul lakum. Nah, an tasumu. Ini annya masuk ke fi'il mudhari tasumu. Sebelum masuk an ini asalnya tasumuna. Ketika rofanya seperti ini. Nah, ketika masuk an, nah nunnya ini dibuang. Jadi tanda nasabnya itu hasbun nun. Takwil masdarnya gimana? Saumukum. Nah ini, saumukum. Saumun itu kan masdar ya. Saumukum, puasa kalian nih kalau takwil masdar. Yang kedua yang bisa menasabkan fi'il mudhari langsung itu lan. Lan itu apa? Harfun nafyin, huruf nafi. Yang bermakna meniadakan. Lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan mampu bersamaku dalam menghadapi kesabaran. Jadi dia nggak bakalan sabar kalau bersama saya. Ini ceritanya ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, tastati'a ini masuk lan, sebelumnya itu kalau posisi rafa itu tastati'u. Tandanya mati i'rabnya dhammah. Tapi ketika masuk lan jadi tastati'a, fathah dia tanda nasabnya. Nah, yang ketiga ada kai masdariyah. Dia menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Contoh, kai nusabbihaka katsira. Nah, nusabbihaka ini jadi nasab masuk kai. Ketika posisi dia rafa, nusabbihuka, nusabbihuka, dhammah dia rafanya. Tapi ketika masuk kai jadi musabbihaka, jadi fathah. Takwil masdar gimana? Tasbihuna ilaika, tasbih kita kepadamu ya Allah. Nah, yang nomor 4 itu ada izan. Izan ini bisa menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Izan ini merupakan harfu jawabin wa jazain, harf jawab dan jaza. Contoh ada pertanyaan, sa'zuruka ghadan. Insyaallah atau nanti saya akan mengunjungimu besok. Ini soalnya seperti ini. Dijawab, idzan ukrimaka. Oke. Oleh karena itu saya akan memuliakanmu.
atau menjamumu dengan baik. Idzan ukrimaka, ukrimuka asalnya itu ketika posisi rofa itu ukrimuka. Ketika masuk idzan yang merupakan harap jawab, ini kan pertanyaan, dijawab dengan lafaz idzan. Nah, ukrimaka di fi'il mudhari ini jadi nasab karena masuk amil idzan, ukrimaka. Jadi fathah dia. Posisi i'rab nasabnya. Oke ya. Clear ya yang amil nasib yang bisa menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri tanpa bantuan an mudmarah. Nah, yang kedua, golongan fi'il mudhari yang menasabkan golongan awamil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari dengan menyimpan an mudmarah. An dengan menyimpan an atau disebutnya an mudmarah. Pertama, ada yang boleh jawazan, artinya boleh disimpan, boleh enggak, boleh ditampilkan, boleh enggak. Di mana? Di lam kai. Lam kai ini contoh yang diidmar, yang disembunyikan. Jitu li aqra'al Qur'an. Saya datang untuk membaca Qur'an. Nah, li-nya ini, lamnya ini sebut lam kai atau lamu ta'lil sebutnya ya. Saya datang karena untuk membaca Quran. Nah, asalnya itu aqra'u ketika rofa. Ini masih domah. Alamat i'rabnya. Tapi ketika masuk lam kai ini jadi li aqra'a. Nasab dia. Bisa juga kondisinya diizhar, dijelas, dimunculin an-nya ini. Jitu li an aqra'al Qur'an. Saya datang karena untuk membaca Quran. Nah, an-nya ini dimunculkan bisa, Pak. Bisa dia. Oke, karena ini lam kai atau lam ta'lil. Sekarang ada juga posisinya amil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah yang wajib disimpan an, yang nggak boleh ditampilkan ya, harus disembunyikan. Yang pertama terjadi di lam juhud. Lam juhud itu biasanya depannya itu dimulai dengan kata makana atau lam yakun. Contoh yang makana Allahu liyazlimahum. Allah tidak akan menzalimi mereka ya. Nah, lam di sini liyazlimahum. Lam di sini disebut lam juhud. Kalau asalnya apa? Liyazlimahum. Anya ini disembunyikan setelah lam juhud. Sebenarnya yang menasabkan fi'il mudhari ini bukan lamnya ini, tapi an yang disembunyikan ini. Sama, ini juga sama. Yang menasabkan bukan lam kayaknya, tapi an-nya yang disembunyikan. Ini sama juga. Ayat 5 sebenarnya bukan yang menasabkan, bukan lamnya ini, tapi an yang disembunyikan. Asalnya yadlimu hum. Nah, karena posisinya sebelumnya ropa masuk li'an ini, amil nawasib ini, maka jadi yadlimahum, jadi fathah dia, fi'il mudhari jadi nasab. Yang kedua, lam juhud itu biasanya diawali dengan lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, lam di sini juga sama, lam juhud. Ro-nya ujungnya itu jadi nasab karena masuk lam juhud. Tapi sebenarnya yang menasabkannya bukan lam juhud juga. Ada an yang disimpan di sini. Li ayyaghfira lahum. Sebenarnya ada an yang di sini yang disimpan, enggak boleh ditampilkan. Ropanya yaghfiru lahum. Tapi ketika masuk li an ini jadi yaghfira lahum. Jadi nasab dengan tanda fathah. Kedua, ada juga amil nawasib yang menyimpan an secara wajib. Contoh di hatta.
contohnya itu ya, hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga Musa kembali kepada kita ya. Hatta yarji'a itu asalnya hatta ayyarji'a. Nah, an-nya ini disembunyikan, nggak boleh dimunculkan. Nah, yang menasabkan itu bukan hatanya tapi an mudmaroh ini, an yang disembunyikan ini, sehingga fi'il mudhari yarji'a ini jadi nasab gitu. Yang selanjutnya ada jawab fa atau fa sababiyah ya. Nah, jawab fa ini biasanya diawali dengan nafi. Nafi ya. Contoh, la yuqda alaihim fayamutu. Jangan dijatuhi vonis atas mereka, fayamutu, maka mereka akan mati. Ya, fayamutu, fa-nya ini fa jawab dari kalimat sebelumnya. Fayamutu. Nah, fa-nya fa jawab, setelah fa ini sebenarnya ada an mudmaro, an yang disembunyikan. Asalnya fa ayyamutu gitu. An-nya disembunyikan. Yang menasabkan itu bukan fa-nya tapi an mudmarohnya ini. Asalnya ketika rofa apa? Yamutuna. Nah, ketika masuk fa'an ini amil nawasib, nunnya dibuang karena alamat nasabnya hazfu nun gitu. Contoh yang kedua di fa sababiyah adalah fa yang depannya tolab. Tolab itu permintaan, bisa amr, bisa doa, bisa tamani, taroji, irdin, tahdid, banyak ya. Cuman saya tampilkan satu saja untuk menggampangkan pemahaman, yaitu tolab yang berupa amr. Zakir fatanjaha. Zakir bermuzakarahlah, berdiskusilah, belajarlah dengan serius. Fatanjaha, maka kamu akan sukses atau berhasil. Nah, fa di sini sebut fa jawab atau fa sababiyah. Fa di sini sebenarnya tidak menasabkan, tanjaha di sini enggak. Yang menasabkan adalah an yang dibuang ini. Yang dibuang, bukan yang dibuang ya. Yang disembunyikan, an yang disembunyikan di sebelum tanjaha ini. Fa an tanjaha, asalnya seperti ini. Kalau posisi rupanya ya tanjahu. Begitu masuk fa'an jadi tanjaha. Di fathah nasab dia. Yang selanjutnya ada amil nawasib yang menyimpan an mudmarah yang menasabkan fi'il mudhari itu wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah juga sama. Biasanya diawali dengan nafi juga. Seperti la amuruka bil ma'rufi wa a'radu anhu. Nah, la amuruka, tidak aku memerintahkan kepadamu bil ma'rufi dengan kebaikan. Nah, wa a'radu anhu beserta saya berpaling dari kebaikan tersebut. Nah, wawunya ini disebut wawu ma'iyah. Jadi a'rodo, wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu enggak menasabkan fi'il mudhari sebenarnya. Tetap yang menasabkannya an yang disimpan. Asalnya wa an a'rodo. Kalau posisi rofanya a'rodu ini. Karena masuk wa an amil nawasib ini a'rodo. Jadi fathah jadi nasab. Yang kedua juga sama dengan yang di atas ya. Itu diawali dengan tolab dulu. Omanya dengan tolab. Tolab itu permintaannya. Bisa amar, bisa doa. Contoh Sa'id nih was usaidaka linatafawwaqa. Sa'id ini bantulah aku, wasaidaka bersama itu akan aku bantu, akan membantu kamu dengan tafawwaqa supaya kita menjadi unggul. Nah, kata Sa'id nih wa usaidaka nih, wa-nya ini sebut wawu ma'iyah. Usaidaka ini fi'il mudhari yang dinasabkan oleh
wawu ma'iyah ini. Tapi sebenarnya yang menasabkannya itu bukan wawu, tapi an yang disembunyikan. Jadi kalau dikeluarin wa an usaidaka. Nah, ini. Jadi yang berperan itu an-nya ini yang menasabkannya. Ketika posisi rofanya apa ya? Usaiduka. Dimasuki amil nasab berupa wawu ma'iyah wa an usaidaka. Jadi ujungnya jadi berubah jadi fathah nasab. Nah, yang terakhir ada amil nasib yang menasabkan fi'il mudhari dengan menyimpan an yang wajib disimpan, dengan menasabkan fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan itu di au. Nah, au ini kan sebenarnya harfu atfun, huruf ataf, cuman di sini dia bukan huruf ataf, tapi menjadi awil nawasib dengan makna satu ila sampai. Contoh atunawil ta'ama au ashba'a. Saya memakan makanan atau mengambil makanan, memakan makanannya au ashba'a sampai saya kenyang. Au ini bukan berarti atau saya kenyang, enggak. Diartikannya au itu ila sampai saya kenyang. Nah, ini posisi kayak gini kalau makna ila dia sudah menjadi amil nawasib bukan huruf atop lagi. Au asba'a ini sebenarnya bukan au yang menasabkan fi'il mudhari asba'a ini, tapi ada an yang disimpan. Aslinya au an asba'a. Ketika rofa ya sama asba'u. Ujungnya domah, tapi ketika masuk au an masuk ke amil ini jadi asba'a. Fi'il mudhari jadi nasab. Kedua, dia au itu bisa bermakna illa, kecuali. Contoh, laqtulannal kafira au yuslima. Saya akan benar-benar bunuh seorang kafir au yuslima, kecuali dia menjadi seorang muslim. Nah, au ini maknanya bukan atau lagi, tapi sudah illa, kecuali menjadi seorang muslim. Nah, au ini enggak langsung menasabkan fi'il mudhari yuslima ini, enggak. Dia masih menyimpan an. Kalau dikeluarin au an yuslima. Jadi yuslima ini posisi rofanya yuslimu, masuk amil jazim di sini, amil nawasib di sini berupa au yang menyimpan an, ya jadi ayu au yuslima. Jadi nasab, alamat nasabnya fathah. Oke. Nah, kita ringkas saja secara cepat untuk mengulangi dan memahamkan. Amil nasib ada 10. Ada dibagi 2 kelompok. Satu kelompok yang menasabkan secara langsung, yaitu ada 4 huruf, 4 kalimat, 4 amil, 1 an masdariyah, 2 lan, ketiga kai masdariyah, keempat izan. Oke, contohnya udah saya jelasin. Kelompok kedua ada 6 amil yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah. Oke, dia nggak menasabkan fi'il mudhari secara langsung sama amilnya, tapi dengan menyimpan an mudmarah. Yang pertama ada yang boleh ditampilkan, ada yang enggak. Contoh di lam kai. Yang ke sisanya yang 5 ini wajib disimpan an mudmarahnya, nggak boleh ditampilkan. Pertama di lam juhud, kemudian di hatta, jawab fa atau fa sababiyah, wawu ma'iyah, sama au yang bermakna illa atau illa, atau kecuali atau sampai ya. Jadi seperti ini ya gambaran singkat dan umum tentang amil-amil nawasib atau amil yang menasabkan fi'il mudhari. Untuk contoh-contohnya, untuk review atau mengulangi dan untuk memahamkan, itu silakan ambil contoh di
Quran, hadis, surat, atau kitab-kitab nahwu yang lain yang banyak contoh-contohnya. Saya hanya menerangkan secara garis besar beserta contohnya. Untuk prakteknya ya seperti biasa. Jadi kitab-kitab surat atau langsung dari Quran, hadis. Mungkin seperti ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.